Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Wardani, guru ekonomi di SMA Negeri 2 Blora, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bidang studi ekonomi LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Saya menggunakan model pembelajaran PBL dengan teknik pembelajaran Gallery Work. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yuk bisa disiapkan terlebih dahulu. Kelas siap. Sebelum mengawali kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salah satu bisa memimpin lagu bersama. Siap berdiri. Mari berebut kembali sebuah SMA Negeri 2 Blora. Pantang menyerah, masa depan cerah. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Sony belum sembuh juga? Sony. Siapa lagi? Indah. Indah sakit? Kenapa? Masih nemenin mamanya. Ya, kita berdoa bersama ya, semoga Mbak Indah, untuk ibunya Mbak Indah, semoga segera diberikan kesembuhan biar Mbak Indah bisa masuk seperti semula. Kemudian untuk Sony juga semoga diberikan kesembuhan ya anak-anak ya. Yeah. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Pertemuan kemarin. Konsep ketenaga kerjaan. Oke, ada yang masih ingat? Tenaga kerja itu apa kemarin? Ayo angkat tangan siapa? Masih ingat ya? Yang dimaksud tenaga kerja apa kemarin? Oke, Mbak siapa? Baruna. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Itu secara umum ya. Nah, kalau dilihat dari usia, tenaga kerja apa kemarin anak-anak? Tenaga kerja itu penduduk yang berusia penduduk yang berusia produktif yaitu 15 tahun sampai 64 tahun. Itu tenaga kerja. Kalau bekerja, balas jasa apa yang ia peroleh? Bekerja, kan sudah bekerja. Gaji, kita dapat upah. Nah, ada yang mengatakan dapat gaji, ada yang mengatakan dapat upah. Nah, sekarang berarti tanya, sama atau beda antara gaji dan upah? Beda. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Kalau gaji nominalnya tetap, kalau upah berubah-ubah sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Oke, Mbak Lisa. Kalau gaji nominalnya tetap, sedangkan kalau upah nominalnya berubah-ubah sesuai dengan hasil pekerjaan waktu. Hasil atau kuantitas yang ia hasilkan. Itu ya. Selain itu ada lagi nggak perbedaannya? Kalau
gaji diberikan di awal bulan, kalau upah diberikan setelah bekerja. Oke, Mbak Baruna, kalau gaji diberikan di awal bulan, kalau upah diberikan setelah ia melakukan pekerjaan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem upah. Tadi kalian sudah mengaitkan, sudah Bu Latri berikan pertanyaan antara gaji dan upah, pengenalan materi mengenai gaji dan upah ya. Gaji itu seperti ini, upah seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem upah. Ya, sebelum kita lanjut ke materinya, coba kalian simak dulu. Nah, ini hari ini ya, kompetensi intinya masih seperti pertemuan kemarin. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, sedangkan keterampilannya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasi. Ya, jadi selain kamu bisa mengerjakan soal, pengetahuan, diharapkan kamu juga bisa terampil dalam menyajikan hasil analisis. Terampilnya dalam bentuk apa? Nanti presentasi. Ya kan, presentasi kamu bisa menanggapi gagasan, kamu bisa menjawab pertanyaan dengan santun dan saling menghargai dengan tanggapan dari kelompok lain. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Ini kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran hari ini kita sampai pada subbab yang ketiga, yaitu sistem upah. Yaitu setelah melakukan diskusi, kemudian pembelajaran kelompok dan mengamati, maka peserta didik mampu mendeskripsikan teori upah dan sistem upah yang berlaku di Indonesia. Ini tujuan pembelajarannya. Coba kalian lihat yang boleh ditayangkan di layar ya. Itu mengenai apa anak-anak? Harga. Ya, harga. Apalagi? Nominal. Kabupaten Cilacap 2.230 sekian, Kabupaten Banyumas 1.900, Kabupaten Purbalingga 1.900. Apa itu kira-kira? Iya, kalian sering menyebut UMR, ya kan? Ada yang tahu nggak UMR itu apa? Mas Rengga? Upah minimum regional, ya, baik sekali. Upah minimum regional itu singkatannya ya anak-anak ya. Jadi yang namanya upah itu sudah diberikan standar oleh pemerintah minimal. Jadi orang yang bekerja pada instansi, pada perusahaan itu harus memenuhi undang-undang tenaga kerjaan. Minimal orang yang bekerja itu mendapatkan upah yang setara sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Gitu ya. Dari tayangan itu yang paling tinggi kabupaten mana? Semarang. Semarang berapa ya? 2 juta? Yakin Semarang? Demak mana Demak? Demak 2.500.000. Berarti di Jawa Tengah paling tinggi Demak ya? 2.500.000. Lalu paling rendah Kabupaten Blora kah? Coba paling rendah. Temanggung apa Banjarnegara? Atau Brebes? Banjarnegara. Paling rendah ya 1.819.000 ya. Nah, kenapa setiap daerah, setiap kabupaten itu mempunyai upah minimum yang berbeda, Nana? Karena gimana Mbak? Harga setiap tempat kebutuhan minimalnya itu berbeda. Karena setiap tempat kebutuhan minimalnya itu berbeda-beda. Biaya hidupnya berbeda-beda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut ini. Uang, beberapa waktu lalu, upah minimum. Silakan disimak, nanti silakan setelah video ini selesai, ada salah satu yang memberi ulasan ya. Buat setiap daerah di Indonesia, mulai dari upah minimum provinsi atau UMP sampai upah minimum kabupaten kota atau UMK. Upah minimum ini tuh jadi acuan upah buat tenaga kerja sampai
Survei Pemberi Kerja. Nah, secara umum nih, dari tahun ke tahun, upah minimum itu hampir selalu naik. Misalnya UMP Jakarta, ini datanya. Kamu bisa lihat deh, kalau UMP DKI itu selalu naik dalam 20 tahun terakhir. Bahkan, UMP DKI itu pernah naik sampai 3 kali di tahun 2000. Tapi di tahun 2021 nanti mungkin agak beda. Beberapa waktu yang lalu, Kemenaker tuh ngasih surat edaran kalau upah minimum tahun 2021 tuh sama gitu, sama upah minimum di tahun 2020. Artinya, para gubernur di berbagai daerah di Indonesia tuh diminta buat nggak naikin UMP-nya. Wah, kenapa bisa gitu ya? Nah, di video kali ini aku mau Saatnya jam kedua dimulai. yang pertama, aku mau bahas tentang apa sih It's time to begin second lesson. sebenarnya angka sekian juta itu muncul dari mana ya? Yang kedua, kenapa upah minimum tiap provinsi atau kota tuh bisa beda-beda? Kenapa upah minimum di seluruh daerah di Indonesia tuh nggak dibikin sama aja sih? Dan yang terakhir, kenapa menurut surat edaran Kemenaker, upah minimum tahun 2021 tuh nggak naik? Padahal kan biasanya selalu naik ya? Yuk kita mulai pembahasannya dari poin yang pertama. Sebenarnya apa sih yang jadi faktor penentu upah minimum di satu wilayah? Jadi gini ceritanya, upah minimum itu ditentuin sama kebutuhan hidup layak atau KHL di sebuah wilayah. Singkatnya nih, seorang pekerja tuh butuh uang berapa sih buat bisa? Nah, ini ya tadi dijelaskan oleh Mbak Oktani ya, kenapa upah minimum masing-masing kabupaten berbeda. Tadi dijawab oleh Oktania bahwa kehidupan masing-masing daerah itu berbeda. Di sini dijelaskan bahwa kenapa upah tiap daerah itu beda, karena dihitung dari kebutuhan hidup kelayakan hidup. Ya, masing-masing daerah itu berbeda. Mungkin Blora itu berbeda dengan Rembang. Ya, Blora itu mayoritas penduduknya bekerja di sektor apa, anak-anak? Agraris, petani. Sedangkan di Rembang mayoritas penduduknya nelayan, ya kan? Garam, tambak. Sehingga kebutuhan biaya hidup, kemudian harga-harga antara Blora sendiri dan Rembang itu berbeda. Di Rembang harga ikan itu murah. KL di sebuah wilayah. Singkatnya nih, seorang pekerja tuh butuh uang berapa sih buat bisa hidup layak selama 1 bulan? Supaya pekerja yang bersangkutan tuh bisa menuhin kebutuhannya dengan layak, bisa tetap produktif, naikin produktivitas perusahaan, dan akhirnya pekerja itu tuh bisa naikin produktivitas negara. Kebutuhan hidup layak ini dihitung gitu sama tim survei yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, sampai akademisi. Komponen yang dihitung buat kebutuhan hidup layak juga macam-macam nih, mulai dari makanan minuman kayak beras. Nah, jadi setiap daerah menentukan besarnya upah minimum itu dihitung dulu anak-anak dari penjelasan video ini, ya bukan? Berapa biaya hidup di wilayah Blora, jadi dihitung kebutuhan pokoknya, kemudian kebutuhan tambahan pendidikan, kesehatan. Di wilayah Blora itu rata-rata masyarakat berpenghasilan berapa, masyarakat bekerja di sektor apa, itu semua dihitung. Sehingga ketemulah yang namanya upah minimum kabupaten ya. Sebelum UMK dulu UMR, upah minimum regional. Tapi setelah ada peraturan terbaru, maka untuk memberikan upah masing-masing kabupaten berbeda. Dan kita menggunakan, dan pemerintah menggunakan acuan upah minimum kabupaten atau UMK. Itu ya. Daging atau ikan, buah, susu, bumbu masak. Nah, dihitung semua kan? Ada harga makanan pokok, beras, ikan, susu, semua dihitung, diperhitungkan semua. Sehingga ketemu apa namanya? Upah minimum sampai dan kopi. Selain itu ada juga nih kebutuhan sandang, kayak baju, handuk, sepatu sendal, pendidikan, transportasi, sampai rekreasi dan tabungan. Nah, dengan menghitung upah minimum berdasarkan KHL ini, harapannya nih, para pekerja tuh bisa hidup dengan layak dan bahkan masih bisa nabung juga sebesar 2% dari total kebutuhan hidup layak. Itulah dasar penentuan upah minimum di setiap daerah. Dari perhitungan itu, muncul berapa sih upah minimum di Jakarta, Jogja, Medan, Maluku, dan lain-lain.
Sekarang yuk kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kenapa sih upah minimum di tiap daerah tuh bisa beda-beda? Misalnya UMP Jakarta tahun 2020 tuh adalah 4,2 jutaan. Sementara UMP Jogja di tahun yang sama itu cuma 1,7 jutaan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, nah berarti nanti akan membagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan ya. Anak-anak hari ini Bu Latri menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Kalian Bu Latri berikan permasalahan, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya. Kemudian selain model, Bu Latri menggunakan teknik gallery work atau pameran berjalan. Nanti Bu Latri bagi ke dalam beberapa kelompok, kalian Bu Latri berikan permasalahan, dikerjakan secara kelompok, hasilnya dituangkan di dalam di atas kertas plano yang akan Bu Latri bagikan. Ya, nanti sekitar 10 menit atau 15 menit harapannya sudah selesai mengerjakan. Dibuat sekreatif mungkin. Ya, setelah itu, setelah selesai nanti setiap kelompok memasang hasilnya di dinding kelas. Ya, seperti pameran. Jadi ada yang jaga stand, ada yang bertugas menjelaskan, ada yang bertugas keliling ke stand berikutnya. Tujuan keliling ke stand berikutnya apa? Untuk mendapatkan informasi. Dan setelah mendapatkan informasi nanti di akhir berarti akan menunjuk kelompok 1 misalnya. Apa yang kamu dapatkan dari kamu berkunjung ke kelompok 3? Nanti kelompok 1 harus bisa menjelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oh iya, nanti kita nanti kita bagi lagi ya. Oke, berarti akan membagi ke dalam 6 kelompok. Ya, berarti ada 5 ya. 5. Ke dalam 6 kelompok, ya kan, sesuai dengan yang sudah Bu Latri bagi kemarin. Kelompok 1 kemarin siapa ya? Angkat tangan kelompok 1. Oke, 2. 2 hanya 1. 3, 4, 5, 6, 7, 6 aja, oke. Nah, anak-anak, kalian sudah Bu Latri berikan lembar kerja ya. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan satu permasalahan, dituangkan di dalam kertas plano. Nah, ini Bu Latri bagikan kertasnya. Dituangkan di atas ini ya. Bisa ditulis, bisa digambar, bisa dimodifikasi sekreativitas kalian. Oke. Kelompok 2. Anak-anak, silakan hasilnya satu masalah itu kamu tuangkan di atas kertas itu, dibuat semenarik mungkin. Kamu bisa mencari dari internet boleh, ya silakan dikeluarkan HP-nya. Kemudian dari buku juga boleh, bisa mencari informasi dari situ, ya. Nanti, ya langsung di sini. Ini enggak usah di sini, enggak sini. Ditulis. Oh iya langsung di sini. Nggih. Dibuat satu kertas ini dibuat cuma ngerjain satu nomor, nggak bisa sama yang kelompok lain gitu. Satu aja. Kamu hiasi dengan menarik, kan seperti pameran ya. Ini hasil kelompok saya. Gimana? Nomor 2. Iya, nomor 2 saja. Oke, bisa mencari dari media internet, buku boleh. Jadi bisa bagi tugas juga. Oh siap. Kan ada dari sini ketahuan ya, oh yang mencari informasi siapa lagi? Satria. Yang nulis, yang tulisannya bagus, Kaliana misalnya. Oh yang jadi mandor, Adi. bukan ya. Misalnya. Bisa. Pengertian. Ya. Nah ini selesai pertama, ini nilainya saya tak nilai.
dulu ya untuk kelompoknya Mas Belva yuk. Ayo udah selesai duluan. Yang kedua siapa? Udah ada? Sini Mbak. Nih. Tempel. Nanti dijelaskan. Yang kedua siapa lagi? Kelompok yang sudah? Satu kelompok loh, maju yuk. Satu kelompok semuanya di depan loh. Nah, ini cantik sekali ya. Agak ke sini ya Mbak, nanti ini biar kelompok yang agak ke sana Pol. Nah, ini kelompok yang selesai kedua. Ya, oke. Kelompok siapa? Kelompoknya Mas Alek. Oke. Yang kedua kelompoknya Mas Alek, yuk kasih plus dulu kelompok 2. Kelompok 4. Mbak silakan ditempel di depan yuk. Isolasinya sudah belum? Ditempel sini. Kita lihat galeri dari masing-masing kelompok. Di sini ya. Cantik sekali. Ya. Ada panah-panah titik-titiknya. Sudah? Belum. Nah. Kreatif banget itu. Soalnya biasa tapi hasilnya luar biasa. Selanjutnya, ini kelompoknya siapa? Oke, gabung situ jadi satu. Ini agak ke sini, ini agak ke sini, oke? Oke. Anak-anak, dari hasil kamu kunjungan, berarti akan tanya dari kelompok 1, apa yang kamu dapatkan dari kunjungan ke setan-setan tadi? Siapa yang berani memberikan penjelasan? Belerang itu jadi dia kerjanya itu secara tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, terus untuk yang ada juga yang terdidik dan terlatih, contohnya itu seperti Kama. Nah, dia itu ngambil belerang juga tergantung cuaca. Untuk penambang itu 200.000 dalam per hari itu rata-ratanya. Jadi uang yang didapat itu cuma 200.000. Terus untuk targetnya itu 70 sampai 90 kilo per hari. Terus untuk yang kerja itu sampai jam 11. Jadi nanti kalau udah jam 11 itu ganti pekerjaan. Contohnya nanti dia ganti jadi ojek atau beca gitu. Sistemnya ada. Terus untuk sistem upah hasil kerugian itu bekerja secara terburu-buru. Pekerja yang kurang terampil, sedangkan yang keuntungannya itu para pekerja akan lebih semangat bekerja, lebih baik, memperoleh yang lebih besar. Oke, bagus sekali. Tadi dapat informasinya dari kelompok mana? Kelompok 6. Kunjungannya berapa kelompok ini? 4. Kemudian ada kelompok yang belum ya? Ini informasinya apa? Informasinya dari kelompok mana? Sistem upah berdasarkan waktu berarti ya. Kelebihannya pasti kelemahannya kurang mendorong pekerja untuk berprestasi. Berapa pengunjung? 5. Ini kelompok tidak stabil. Jadi upah berdasarkan waktu, berdasarkan satuan itu kelemahannya pendapatannya tidak stabil ya, berubah-ubah. Kelebihannya mendorong tenaga kerja itu untuk semangat berprestasi. Gitu anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sekalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Presentasi, tiba saatnya sekarang kita adakan latihan soal mandiri. Ya. Sebelum kita latihan soal, ada yang bisa memberikan kesimpulan anak-anak? Saya. Iya, Mbak. Okta. Kesimpulan hari ini kita berlatih sosialisasi. Kita berlatih sosialisasi. Ya, terus kita mendapatkan ilmu tentang sistem upah, sistem perbedaan gaji juga, usia
produktifnya, terus banyak masalah yang dikerjakan ini. Tahu Terus, kelebihan dan kelemahan. iya. Ya. Kesimpulannya adalah tadi dijelaskan oleh Mbak Okta, hari ini kita sudah belajar mengenai sistem upah ya. Sistem upah itu ada borongan, ada bonus, ada upah waktu, itu macam ada upah satuan dan masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Gitu. Selanjutnya setelah ini kita adakan latihan soal mandiri ya anak-anak ya. Oke, Bu Latri akan share kuisnya, linknya di WA grup kalian. Di share di WA grup kalian. Silakan kamu kerjakan secara mandiri, tidak usah toleh-toleh, berapapun skornya nanti Bu Latri jauh menghargai kejujuran kalian ya. Ditutup bukunya, kerjakan mandiri, ada 5 soal untuk menguji pemahaman kalian. Sudah bisa memulai? Sudah selesai? Belum, Bu, masih kebanyakan tulisan. Aku suka. Dah ya, sekarang tiba saatnya kita lakukan refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan apa ya? Refleksi pembelajaran hari ini, kita sudah melakukan apa aja tadi? Lihat video, apalagi? Goyang-goyang. Apalagi? Diskusi, apalagi? Presentasi. Jawaban. Mencari informasi, nyari jawaban ya. Latihan soal. Apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini anak-anak? Wah, coba salah satu Bu Latri ingin tunjuk jari, berikan refleksi pembelajaran hari ini. Yuk. Siapa yang mau memberikan refleksi? Sudah belajar apa? Ya. Hari ini sudah belajar mengenai sistem upah, yaitu bisa dibedakan menjadi sistem upah waktu, terus ada sistem upah borongan juga, terus kelebihan dan kekurangan sistem upah, yaitu kelebihannya itu meningkatkan prestasi kerja, kekurangannya itu kurang mendorong seseorang untuk lebih produktif. Oh ya sudah. Ya, refleksi pembelajaran ya. Tadi kalian sudah diskusi, mengamati video, sudah presentasi, mengumpulkan informasi, latihan soal ya anak-anak ya. Apa yang kamu rasakan pada saat pembelajaran hari ini? Ada yang menyenangkan, ada yang seru. Kemudian kelemahannya, kekurangannya pembelajaran hari ini apa anak-anak? Ada enggak? Lelah Bu, karena harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Nah, itu refleksi pembelajaran. Nah, anak-anak, sebagai tindak lanjutnya pertemuan yang akan datang, kita nanti minggu depan sudah tes ya. Ya, pertemuan yang akan datang kita sudah menghadapi PAS. Tolong dipelajari materi yang sudah Bu Latri berikan dari bab 1 sampai bab 5. Gitu ya, karena kita bab sistem upah, bab 3 ketenaga kerjaan sudah selesai. Ya, nanti pertemuan yang akan datang berarti kalian sudah menghadapi tes. Dipersiapkan semuanya. Ya, untuk tesnya nanti Bu Latri ada soal 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau kalian belajar pasti bisa. Nanti akan Bu Latri kirimkan secara materi garis besar. Gitu ya anak-anak ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dipersiapkan semuanya karena minggu depan sudah PAS, ya kan? Kata-kata terakhir dari aplaus untuk kita semuanya, yuk. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Latri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.